Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Shalatan wa salaman daiman mutalazimin 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ursila fi ummatihi rahmatan lil 'alamin. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama telah usai melaksanakan ibadah rutin kita, yakni salat subuh berjamaah di Masjid Jami'ul Imam. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah wajib, ibadah sunnah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema kita Taharah, yang tepatnya furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Jadi bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara wudu, sebenarnya dalam Al-Quran itu ada perintah yang memang menganjurkan kita untuk melaksanakan wudu sebelum kita melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, yakni tepatnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai ke siku-siku, dan usaplah sebagian dari kepala kalian, dan juga basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, jadi ayat tersebut adalah perintah kita untuk melaksanakan wudu sebelum kita hendak melaksanakan sholat. Selain itu, di dalam hadis sebenarnya juga banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk senantiasa melaksanakan wudu. Salah satunya, man tawadda'a wa ahsanal wudu'a yajri khotoyahu min jasadihi. Jadi barang siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan, maksud menyempurnakan dalam hadis tersebut adalah kita tahu batasan-batasan fardu-fardunya wudu, kemudian juga sunnah-sunnahnya wudu. Nah, barang siapa yang melaksanakan wudu kemudian menyempurnakannya, kharajat khotoyahu min jasadihi. Jadi akan Allah hilangkan, akan Allah angkat khotoyahu, kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosanya min jasadihi. Jadi hadis di atas, hadis tersebut selain menganjurkan wudu, kita juga diperintahkan untuk menyempurnakan wudu kita. Mungkin memang batasan-batasan wudu atau fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu ini memang sangat simpel loh Bapak Ibu. Kita memang sudah melaksanakan setiap hari wudu sebelum kita melaksanakan sholat. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah wudu kita itu sudah sesuai dengan ketentuan atau koridor yang ditetapkan oleh syariat? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar terkait dengan furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Baik, kita masuk ke pembahasan. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bimadadihi wa nafa'u ilaina min barakatihi. Faslun fi furudil wudu'i. Ai hada, ini adalah fasal menjelaskan terkait dengan fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha an-niyatu. Jadi bapak-bapak, fardu wudu itu adalah rukun-rukunnya wudu, hal-hal yang wajib kita lakukan ketika berwudu. Ahaduha an-niyatu. Jadi yang pertama dari fardunya wudu itu adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi hakikat dari niat itu adalah
menyengaja melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi kalau wudu maka niatnya untuk Bapak Ibu ya. Yang namanya niat itu tujuannya adalah untuk membedakan dari amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau kita wudu maka niatnya wudu, kalau kita sholat maka niatnya sholat. Nah kemudian pertanyaannya, kapan niat itu kita lakukan dalam wudu? Di sini dijelaskan wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat itu dilakukan ketika kita membasuh bagian pertama dari wudu kita. Apa? Yakni minal wajhi, ketika kita membasuh wajah. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i, la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi niat wudu itu kita lakukan ketika kita membasuh bagian pertama dari wudu kita, yakni wajah. Ya, kita menempelkan tangan kita mengambil air, maka kita baca wudu itu. Kita basuh tangan kita dengan air, kita sentuh wajah kita. Nah pada saat itu kita membaca wudu. La bima qablahu, bukan ketika sebelum kita membasuh wajah. Wala bima ba'dahu, bukan juga ketika setelah kita membasuh wajah. Jadi berniat dalam wudu itu, ingat ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, berniat dalam wudu itu kita lakukan ketika membasuh pertama, sentuhan pertama dalam wajah kita. Nah, kita baca wudu. Baca dari wudu. Nah, kemudian fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdathi. Jadi niat dalam wudu itu bisa kita lafazkan dengan beberapa kalimat. Yang pertama, raf'a hadatsin min ahdathi. Kita berniat wudu untuk apa? Untuk mengangkat hadas dari tubuh kita. Bisa juga niat wudu itu kita ucapkan awiyan min istibahat dan mustaqirin ila wudu'in. Bisa juga diucapkan dengan lafaz agar kita mendapat kebolehan amalan yang bila tidak kita lakukan wudu maka tidak sah. Contohnya, nawaitul wudu'a listibahati sholati. Saya berniat wudu untuk mendapatkan kebolehan melaksanakan sholat. Jadi berniat wudu seperti itu boleh berubah. Kemudian awiyanwi fardhu wudu'i, atau berniat hanya mengucapkan nawaitu fardhu wudu'i, itu boleh. Atau ahil wudu'a faqat, atau berniat nawaitu wudu'a, itu saja boleh bapak-bapak. Jadi yang biasa kita baca nawaitu wudu'a liraf'il hadasin itu kan sudah umum. Nah, misal kita nggak hafal niat tersebut, bisa menggunakan niat yang seperti tadi. Awit taharata 'anil hadathi, atau juga berniat bersuci dari hadas. Misal nawaitul wudu'a mutahharati 'anil hadas. Jadi bisa seperti itu kalimatnya. Fa illam yakun 'anil hadathi lam yasihha. Jadi ketentuan yang terakhir ini, ketentuan at-taharrat 'anil hadath ini, bersuci dari hadas, ini harus menyertakan kata-kata hadasnya. Kalau misalnya kita berniat nawaitul taharrat cuman sampai sana, tidak ada tambahan 'anil hadathi, maka lam yasihha, tidak sah niat kita. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyah wa syaraka ma'ahu niyatan tanazzufin aw tabarrukin sahha wudu'uhu. Jadi kemudian misal kita sudah membaca niat-niat wudu seperti yang tadi kami jelaskan, kemudian kita menyertakan pada niat wudu tersebut niyatan tanazzufin, niat untuk bersih-bersih. Misal nawaitul wudu'a liraf'il hadasi wa niyatan ta'azzufin atau wa tanazzufin. Saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas saya, dan juga saya berniat wudu untuk bersih-bersih, membersihkan badan saya. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Atau tabarrudin, atau agar badan kita menjadi segar. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas dan juga agar badan saya menjadi segar. Nah, itu boleh niat seperti itu. Soha wudu, jadi sah wudunya. Itu permasalahannya. Nah, apakah niat itu harus dilafalkan? Jadi kalau dalam riwayat itu ada yang mengatakan an-niyatu bil qalbi. Niat itu memang harus didasari dari hati. Wala yustaratu at-talaffuz fiha. Jadi tidak disyaratkan melafalkan niat. Tetapi melafalkan niat itu yundabu, disunahkan. Jadi ketika bapak ibu ingin mendapatkan
pahala yang sempurna, sunnah dan juga wajibnya, maka selain kita tetapkan atau kita yakini dalam hati, kita juga lafazkan di dalam lisan. Seperti itu. Itu pembahasan terkait dengan niat. Wathani waslu jami'il wajhi. Jadi yang kedua dari fardu wudu itu adalah membasuh seluruh wajah. Wa hadduhu tawtulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Jadi membasuh wajah itu ada batasannya. Batasan wajah ketika berwudu itu kalau ada secara vertikal dari atas ke bawah itu ma baina manabiti sya'ri ra'si, antara tempat tumbuhnya rambut. Nih, paling ujung ini. Manabiti sya'ri ra'si. Kemudian secara horizontal atau menyamping itu di sini dikatakan ardon ma bainal udhunaini, di antara dua telinga kita. Ini batasan wudunya itu di sini. Nah, ini harus kena semua Ibu. Dari ujung rambut sini sampai bawah sini sampai di rahang. Ini harus kena semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kemudian juga dijelaskan wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw latifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu. Wa idza kana, dan jika ada di wajah kita rambut yang tipis maupun tebal, wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati. Jadi wajib mengalirkan air ke sampai kepada kulitnya. Bisa kan ada alis itu kan tumbuh di kulit ya, tumbuh di wajah. Maka kulit dari alis ini harus terkena air. Ataupun juga ada kumis misalnya, cuman nampak misalnya kulitnya. Nah, itu harus disampaikan air, harus kena kulitnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, wa amal lihyatur rajuli al-khafifati bi allam yara al-khatabu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Nah, ini ada kasus yang lain. Bagaimana dengan jenggot? Nah, di sini dikatakan jika ada seorang laki-laki memiliki jenggot, tumbuh jenggot, jenggotnya lebat. Bagaimana gambaran jenggot lebat itu? Sekiranya lawan bicara kita itu tidak melihat kulit yang ada di jenggot kita. Nah, maka bagaimana seperti itu jika ada jenggot lebat yang tidak kelihatan kulitnya? Fayafi wasuluhiriha, maka cukup hanya mencuci, membasuh bagian luarnya saja, bulu-bulunya saja, sampai ke kulitnya nggak apa-apa. Seperti itu. Bikhilafil khafifati wa hiya ma yara al-mukhatabu basharataha fayajibu isalul ma'i bi basharatiha. Jadi berbeda dengan jenggot yang bulunya tipis. Itu kebalikan yang tadi. Kalau yang tebal itu kulitnya tidak kelihatan. Kalau yang tipis kayak kami, kayak ini, itu tipis kan kelihatan kulitnya. Nah, maka itu bagaimana? Fayajibu isalul ma'i bi basharatiha, maka wajib air itu sampai kepada kulitnya. Jadi seperti itu. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khutha fayajibu isalul ma'i bi basharatihima. Nah, ini berbeda, tadi kan jenggotnya laki-laki. Bagaimana kemudian kalau ada perempuan itu tumbuh jenggot? Sini jelaskan. Bi khilafi lihyati imra'atin wa khutha, berbeda dengan jenggotnya perempuan dan juga banci, bencong. Itu bagaimana? Fayajibu isalul ma'i bi basharatihima walau khafifah. Sekalipun jenggotnya itu tebal dan juga tipis yang kelihatan kulitnya, maka tetap harus sampai airnya ke kulitnya. Kalau laki-laki kan tadi dihususkan ketika kulitnya tidak nampak atau jenggotnya tebal, maka cukup di luarnya saja. Kalau perempuan enggak, ataupun bencong itu enggak, meskipun dia tebal yang enggak kelihatan kulitnya ataupun tipis yang kelihatan kulitnya, tetap sampainya air itu harus mengenai kulit dari jenggotnya tersebut. Di dalam kitab-kitab lain itu bukan hanya jenggot, tapi di sana dikatakan juga aridoni atau brewok ya, brewok atau bahasa Jawanya jambang. Tuh, itu juga sama kasusnya seperti jenggot. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si wa rukbati wa ma tahta dhaqani. Nah, di sini
redaksi kitab ini memang kalau pengikutnya dari mazhab Syafi'i itu seperti itu loh, ya. Yang lebih diutamakan itu adalah kehati-hatiannya. Maka adapun tadi batasan wajah kita hanya sampai tumbuhnya rambut, maka kita sendiri ketika berwudu lebihkan saja ke rambutnya agar apa? Menghindarkan takutnya ada bagian dari kepala kita atau wajah kita itu tidak sampai kena air, makanya dilebihkan sampai rambut ataupun yang di bawah, kan batasannya tadi di rahang. Nah, maka kita sampai kita berwudu itu kita lebihkan sampai di bawah dagu atau di leher sedikit ini. Nah, itu salah satu karakter dari pengikut dari mazhab Syafi'i, lebih memperhatikan ihtiyat atau kehati-hatiannya. Itu adalah rukun wudu yang kedua. Selanjutnya rukun wudu yang ketiga, watsanitu wasul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kepada kedua siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Jadi kasus dari membasuh kedua tangan ini, apabila ada seorang misalnya ada katakanlah orang cacat yang tidak punya tangan, itu kan siku-sikunya kan tidak kelihatan. Maka bagaimana hukum berwudunya? U'tubira qadruhuma. Jadi dikira-kira saja. Misal potongan sampai segini, kan bagian siku-siku, jadi cukup menekan air sedikit saja apa-apa. Karena mau dipaksakan gimana pun kan sudah nggak ada ini kan, ya siku-sikunya. Berbeda dengan kita yang masih punya tangan lengkap ada siku-sikunya, maka harus sampai di siku-siku, jangan sampai karena cepet-cepetan sehingga pas siku-siku kita nggak kena. Nah, itu membatalkan wudu. Kemudian penjelasan tambahan dari membasuh kedua tangan itu adalah wajibu basruma 'ala al-yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in za'idatin wa dhafira. Jadi wajib kita membasuh sesuatu yang tumbuh di tangan kita. Misal tangan kita ada tumbuh, kalau di sini katakan bulu, misalkan di tangan ada bulu, kemudian wa sil'atin apabila ada benjolan, wa usbu'in za'idatin atau tambahan jari, misalnya ada yang punya jarinya 6 atau 7, wa dhafira dan juga kuku. Nah, ketika semua mutawaddi atau orang berwudu itu punya masalah seperti itu, misal punya kuku jari tambahan atau punya benjolan, maka itu harus tetap kita alirkan dengan air, jangan sampai enggak kena. Itu tadi permasalahan terkait dengan ghusl yadaini atau membasuh kedua tangan. Selanjutnya yang keempat, warabi'u mashu ba'd ar-ra'si. Yang keempat adalah membasuh sebagian dari kepala. Min dzakarin aw untha aw funtha aw mashu ba'd syahri fi hadd ar-ra'si. Jadi yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Ini di atasnya Bapak-bapak. Min dzakarin aw untha aw funtha. Jadi sama saja kalau itu laki-laki maupun perempuan dan juga bayi itu sama saja, tetap membasuh sebagian kepala. Kalau yang perempuan yang misalnya ada kasus terbaru kemarin, ada perempuan berwudu karena dipahami sebagian rambutnya itu, sebagian kepala itu adalah sebagian rambut, maka kemarin itu ada perempuan yang berwudu hanya mengenangkan air ke ujung rambutnya saja, karena dikira itu adalah bagian dari anggota wudu. Padahal kalau kita merujuk kepada kitab ini dan beberapa kitab yang lain, yang dikatakan rambut pada batasan wudu ini adalah rambut yang masih berada di bagian kepala. Jadi bagaimana bagian kepala? Jadi sampai sini, sampai bagian leher ini. Nah, bagaimana dengan yang lewat dari leher, misalnya di pundaknya, itu tetap tidak sah karena itu sudah melewati batasan dari kepala. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, jadi penjelasan tambahan juga yang mashu ba'd ar-ra'si, mengusap sebagian wajah itu tidak hanya kita usap dengan tangan, jadi bisa juga kita dengan dikhilqatin dengan kain Bapak. Misal tangannya luka atau bagaimana, ada kain kita usapkan ke rambut ini, ke sebagian rambut ini, itu tetap di
sah untuk dilaksanakan wudu. Nah, kemudian juga walau wada'a yadahu al-mablulata wa lam yuharrik hajazah, juga bisa ketika kita mengusap sebagian dari kepala kita hanya menyentuh saja, misal kita membasahi tangan di air, kemudian kita hanya sentuh tanpa kita menggerak-gerakkannya, itu tetap disahkan untuk melaksanakan wudu, Bapak ya. Hanya menyentuh saja, biasa kita seperti itu. Kita kasih air, kemudian kita sentuh saja tanpa kita gerakkan, itu sah-sah saja. Kemudian selanjutnya, wal khamisu waslul rajulaini ila al-ka'baini illam yakun al-mutawaddi'u la bisal khuffaini. Nah, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kasus dari membasuh kedua kaki sampai mata kaki ini sama dengan membasuh kedua tangan. Apabila tumbuh di kaki kita tersebut rambut ataupun benjolan dan juga ada jahit tambahan, maka itu tetap harus kita aliri dengan air. Itu yang kelima. Yang terakhir, wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma al-wajhi alladhi dzakarnahu fi 'adil furudi walau nasiya at-tartiba lam yafi. Yang keenam atau yang terakhir adalah tertib. Jadi tertib ini kalau yang pertama itu bagian wajah, maka taruh yang pertama jangan sampai ditukar-tukar. Yang pertama misalnya membasuh kedua tangan, kemudian yang kedua membasuh wajah, itu sudah tidak termasuk dalam tertib atau berurutan. Kemudian walau basala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi intafa'a hadathu wajhihi faqat. Nah, misal ada kasus ada 4 orang ini membutuhkan 1 orang secara sekaligus. Ada yang bagian wajah, yang satunya di bagian tangan, yang satunya di bagian kaki. Nah, itu bagaimana hukum wudunya? Itu yang dihitung wudu atau yang dihitung sah wudunya itu hanya satu bagian, yakni hanya bagian wajahnya saja. Yang bagian tangan, yang bagian kaki ini tidak sah karena memang yang dihitung pertama kali adalah bagian wajah. Maka dari itu tertib atau berurutan dalam wudu itu sangat penting kita perhatikan, jangan sampai kita tukar-tukar. Pokoknya harus berurutan. Kalau yang pertama itu adalah kepala, maka wajib yang pertama kita basuh adalah kepala. Kemudian yang kedua itu tangan, maka wajib yang kedua itu tangan, jangan sampai dibolak-balik. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh di Masjid Jami'ul Ulum ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.